Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yelviza. Kali ini kita akan membahas tentang noun phrase and verb phrase. Kita sebelumnya sudah dibekali dengan noun dan verb. Juga sudah ada materi tentang adjective and adverb. Itu baru berupa word, kata. Sekarang kita akan mencoba menggabungkan beberapa kata. So what is noun? What is phrase? What is phrase? Phrase itu merupakan combination of word, tapi dia dalam one class of word. Misalnya class of word-nya noun, ya, noun, atau verb, atau adjective, atau adverb. Nah, ketika noun bergabung dengan kata lain, ketika noun bergabung dengan keterangannya, maka dia menjadi phrase. Dia belum kalimat, hanya kelompok kata yang terdiri dari one class of word. Jadi dia noun. Nah, noun dengan keterangannya disebut dengan noun phrase. Okay. So, what is noun phrase? You know it, I have mentioned before that noun plus is modifier, noun dengan keterangannya, maka kita sebut dengan noun phrase. So, what is the difference between noun as word and noun as phrase? Ya, of course, noun as word hanya satu kata saja, noun saja. Book, hanya book saja. But noun phrase, noun and is modifier, noun dengan keterangannya. Apakah keterangannya adjective? Apakah keterangannya berupa determiner? Ya, ketika dia digabungkan, maka disebut dengan noun phrase. Tapi kelas katanya tetap dia noun. Ya, tetap noun dia. Jadi noun dengan keterangannya. Maka ketika kita memahami kalimat, ketika kita mau menulis, kita harus tahu noun phrase, mana subjeknya? Subjeknya berupa satu kata kah? Yang bisa berupa satu kata itu proper noun. Tapi kalau dia common noun, maka dia perlu kata lain yang menerangkannya. Nah, keterangan itu dengan noun-nya disebut dengan noun phrase. Jadi dia noun. Ingat, dia tidak berubah fungsinya. Fungsinya tetap sebagai noun. Kelompok noun. Ya. Jadi noun phrase, noun, and its modifier. Look at the following example. The intelligent woman. The intelligent woman. Jadi ini berupa noun phrase. Mana nounnya di sini? Kata untuk nounnya itu woman. Woman diterangkan oleh adjektifnya intelligent. Nah, kemudian dia jelas intelligent woman-nya yang mana? Sudah jelas orangnya. Maka the intelligent woman. Their friendly neighbor. Ya, neighbor noun-nya. Tapi keterangannya friendly. There juga sebagai possessive pronoun. A closed exam. Exam sebagai noun. Closed itu sebagai adjective. A sebagai article. A closed exam itu noun phrase. They painted new house. House yang menjadi noun. New adjective. Painted juga adjective. They sebagai article. Jadi semuanya ini noun phrase.
Dan semuanya ini bisa menjadi subjek kalimat. Atau menjadi objek kalimat. Atau menjadi predicate nanti pada kalimat nominal yang belum kita bahas ya. Jadi, noun phrase atau hanya word saja, noun, bisa dia digunakan sebagai subjek kalimat, sebagai objek, atau sebagai predikat dalam nominal sentence. Nah, jadi penting nggak kita mengenal noun phrase ini? Iya, penting sekali. Nggak mungkin ya satu kata yang menjadi subjek. Satu kata itu pasti ada keterangannya. Itu semuanya akan menjadi subjek kalimat. Berarti belum ada verb di sini. Nah, di dalam kalimat nanti kita harus tahu mana verbnya. Noun phrase-nya sampai di mana. Nah, kalau kita tidak tahu itu, maka kalau di dalam memahami satu teks, kita tidak paham. Apalagi menerjemah, tidak bisa kita menerjemah. Begitu juga dalam menulis. Tidak mungkin satu kata yang menjadi subjek kita. Banyak kata itu diterangkan oleh, ya mungkin satu subjek itu panjang. Ya, kalau sekarang kita belajar tentang phrase, mungkin saja dia berupa clause. Nah, materi ini ya kita pelajari dalam ya tingkat di atas tingkat dasar ini. Ya, dalam kalau dalam mata kuliah kita disebut dengan upper intermediate. Kalau ini kan baru intermediate. Ya, sebenarnya materinya masih basic, tapi nama mata kuliah kita intermediate. Karena tidak mungkin ya yang mahasiswa, dia sudah tingkat mahasiswa baru belajar tentang basic grammar. Walaupun materinya kita dari basic grammar. Oke. Dari noun clause ini, dari noun phrase ini, mari kita coba mengerjakan ya quiz di bawah ini. Terangkan fungsi masing-masing kata di atas. Kemudian yang mana ya, yang mana yang kata dan mana pula yang phrase. Nah, kenapa itu disebut dengan phrase? Nah, nanti dipelajari, dikerjakan ini ya sebelum melanjutkan. Atau nanti setelah membahas materi ini, setelah memahami materi ini secara keseluruhan, dikerjakan quiz ini. Oke. Kita coba menguliti noun phrase ini. Apa saja yang menjadi ya aspek atau unsur di dalam noun phrase. Nah, yang pertama kita lihat noun phrase bisa saja dia terdiri dari determiner, adjective, dan noun. Apa contoh determiner? Possessive misalnya. My. Apa contoh adjective? New. Apa contoh noun? House. My new house. Jadi noun-nya paling belakang. Nah, bentuk yang kedua bisa saja dia yang ada di dalam noun phrase itu hanya determiner dengan noun saja. Apa determiner yang kita gunakan? The. Kemudian apa noun-nya? Bed. The bed. Ya, itu sudah merupakan noun phrase. Nah, sekarang kita masuk kepada verb phrase. Kita sudah membahas apa itu verb. Nah, sekarang bagaimana pula bentuk verb phrase itu? Okay, what is verb phrase? What is the difference between verb as word and verb phrase? Kata apa beda kata kerja sebagai kata dengan phrase-nya? Look at the following examples. They are studying English. Yang menjadi subjek dalam kalimat ini, they. They itu sebagai pronoun.
Sementara mulai dari are studying English itu disebut dengan verb phrase. My daughters run in the morning. Di sini yang menjadi subjek adalah noun. Kalau tadi yang menjadi subjek pronoun. Kalau di sini yang menjadi subjek noun, common noun. Run in the morning. Run in the morning adalah verb phrase. She doesn't drink a medicine. She sebagai pronoun dan berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Doesn't drink a medicine itu sebagai verb phrase. The doctor usually sits here. Mana ini yang menjadi, mana nounnya? Ya, nounnya di sini the doctor berbentuk noun phrase. Kalau tadi kan ya, my daughter ada juga noun phrase. My daughter itu noun phrase. Daughter sebagai common noun, my sebagai possessive keterangan dari daughter. The doctor itu noun phrase. Doctor sebagai nounnya common noun, the sebagai article. The doctor itu noun phrase. The doctor usually sits here. Nah, sementara mana verb ya, verb phrase-nya di sini usually sits here. Jadi setelah noun phrase itu verb phrase. Jadi sebenarnya satu kalimat itu hanya terdiri dari noun phrase dengan verb phrase. Walaupun nanti ada clause, tapi kalau di dalam extended grammar namanya semuanya phrase. Oke, kalau begitu, how can we make the patterns of verb phrase? Verb phrase consists of helping verb, verb, noun. Ya, jadi ada helping verb. Verb itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada helpingnya, ada apa ya? Berupa kata bantunya. Bisa nanti helping verb dia akan menjadi ya, kita ambil dari auxiliary, istilahnya auxiliary verb. Ya, pembantu kata kerja. Jadi dia tidak berdiri sendiri kata kerja itu. Dia ada ya pembantunya. Kemudian helping verb plus noun. Ya. Kemudian ada lagi ya verb ya, verb phrase terdiri dari helping verb, ya, helping verb, verb, noun, adverb. Kemudian yang ketiga, verb phrase terdiri dari helping verb dengan verb saja. Ya, jadi dia helping verb dengan verb saja. Jadi ada tiga bentuknya. Ya, ada yang helping verb, verb, noun. Ada helping verb, verb, noun, adverb. Ada helping verb dengan verb saja. Ini terutama pada kata kerjanya yang intransitif, tidak perlu noun, tidak perlu objek. Nah, sekarang kita polakan. Nah, jika di dalam tense-nya nanti present, maka dia ada dua macamnya. Ya, dua polanya. Ya, zero helping verb, ya, or helping verbnya s dengan is. Zero di sini hanya tidak tertulis. Sebenarnya dasarnya ada. Ya, kalau di dalam istilah extended grammar dia ada, tapi tidak keluar dalam surface-nya, dalam permukaan tidak keluar. Maka kita lihat karena kita hanya mempelajari tentang surface saja, bahas structure saja, maka kita beri istilah ada yang zero helping verb-nya, or ada yang tambah s or es. Contohnya study atau studies. Ya, untuk present.
Untuk past ada dia ed, ya, helping verbnya ed. Untuk perfect, ya, helping verbnya have dengan n. Jadi dia nanti dikelaskan kalau kita belajar sinteks, ini di bawah auxiliary dia. Ya, di bawah auxiliary dia. Makanya kita sebut dengan helping verb. Continuous, ya, untuk continuous, helping verbnya being. Untuk pasif, been. Ini dihafalkan ya. Dihafalkan present, ya, zero tanpa ada ya verb langsung asli atau tambah is. Past tense hanya satu, hanya tambah ed. Perfect, ya, yang menjadi helping verbnya have, ya, ini variasi ya, have. I'm sorry, ini has terbuat, sebenarnya have dengan has ya. Have dengan n. N itu lambang untuk bentuk ketiga. Ya. Dan untuk continuous, being. Sementara untuk pasif, been. Ya. Oke. Thank you. Ya. Terakhir kita masuk ke quiz yang berkaitan dengan materi hari ini. Cari 5 noun dan 5 pronoun untuk subjek. Kemudian cari keterangan masing-masingnya. Cari 5 verb phrase dan susun kata tersebut menjadi kalimat. Jadi sudah belajar menyusun kata menjadi kalimat. Walaupun materi ini tidak sekarang kita pelajari. Ya, kita mempelajarinya pada pertemuan berikutnya. Karena kita ada satu lagi pertemuan tentang adjective phrase dan adverb phrase. Baru kita masuk ke kalimat. Sekarang dengan sudah tahu ada noun phrase, ada verb phrase, itu sudah bekal menjadi untuk membuat satu kalimat atau membuat beberapa kalimat. Dicobakan dulu, nanti ya ini merupakan latihan agar ya lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi. So you can use English correctly, you can be capable of speaking English. Yeah. Sorry, you can speak English, you can read English, you can write English, and you are capable of learning English. Selamat mencoba sehingga Anda semua bisa menjadi orang yang mahir dalam berbahasa Inggris. Terima kasih. Ya. Pada materi berikutnya kita akan membahas penggunaan be. Ya, ini khusus. Ya, tidak bisa kita jelaskan dalam materi ini karena ya cukup panjang juga pembahasannya. Oke, thank you for watching. Selamat jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.